Kita nyanyi sama-sama ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan dirimu di angkasa, warnai bintang di dunia. Kita nyanyi sama-sama. Menarilah walau dunia tak bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta penyihir jiwa. Laskar pelangi takkan kurang semangat. Lagi kita bareng-bareng. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. 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 Terima kasih. Shirley May, terima kasih. Semangat hari ini. Alhamdulillah semangat dong. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sesuai dengan lagunya tadi, kita harus semangat. Semangat. Semangat 45 ya hari ini. Semangat banget. Selly nyanyinya juga semangat. Semuanya di sini bikin Selly makin semangat. Luar biasa, tepuk tangan dong. Nanti nyanyi lagi ya. Siap, nanti pasti. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton yang ada di studio? Sehat? Alhamdulillah. Ini berasa ke acara apa gitu ya. Kita kembali lagi di acara spesial kita Generasi Emas yang tentunya memberikan motivasi yang luar biasa untuk generasi emas yang menonton acara ini. Tepuk tangan untuk generasi emas. Semoga para pemirsa yang ada di rumah terus dalam keberkahan, terus dalam semangat, dan mencapai cita-cita itu kita butuh sesuatu yang gitu ya. Yang apa sih yang nggak boleh hilang dalam diri kita untuk mencari cita-cita kita? Apa satu-satunya? Apa? Semangat. Terus? Motivasi, doa, usaha. Tapi harusnya kebalik ya, doa dulu baru usaha. Karena kalau usaha dulu baru doa biasanya males. Tapi semua dari kita harus punya impian. Siapa yang punya impian? Saya juga punya mimpi loh. Saya Impian. Saya juga punya, Nong. Impian Hai, kan? apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat dong. Luar Tadi biasa. ngomongin impian. Iya. Saya juga punya impian. Iya dong, semua orang tuh harus punya impian, Betul. harus punya mimpi untuk mencapai sesuatu yang diinginkan olehnya. Emang Betul punya? sekali. Saya punya. Apa? Saya punya cita-cita, itu saya pengen punya gedung tinggi. Terus saya pengen punya banyak perusahaan. Oke. Dan tidak ketinggalan, saya juga pengen sekali maju
di dunia jual beli. Saya pengen punya toko yang banyak pokoknya. Semua orang yang terus? punya toko itu pasti orang kaya. Saya mau punya toko yang banyak biar kayak mereka. Terus? Tadi saya udah bilang mau punya gedung ya. Gedung, Saya juga pengen. toko. Oh ini, saya juga pengen punya travel. Jadi saya bisa kirim Gedung, orang keliling toko, dunia. travel. Oke, terus? Terus saya juga pengen punya sekolah. Sekolah. Terus nggak ketinggalan juga, saya pengen punya percetakan. Jadi kalau mau bikin baju, tinggal cetak sama saya. Bisa. Terus? Segitu dulu kali ya. Ada banyak sih sebenarnya sih. Saya juga pengen. Oke. Yang sudah dilakukan? Berharap. Ketawa ya. Ngarep doang gitu? Kita harus mulai dari suatu tempat. Saya mulai dari harapan. Teman-teman tahu nggak? Yang kayak begini tahu nggak namanya apa? Hah? PHP. Tahu nggak PHP apa? Bukan. Tahu nggak PHP apa? Pemilik harapan palsu. Salah teman-teman. Saya ini suci. Sungguh unyu cabi imut. Halo. Emang kalau seandainya punya impian tuh cuma cukup berharap doang gitu. Oh, kita harus mulai dari suatu tempat. Ingat manjada wajada, ketika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkannya insya Allah. Saya udah sungguh-sungguh ini, sungguh-sungguh banget ini. Udah ini sedang bersungguh-sungguh. Oke, sungguh-sungguh berharap. Iya betul sekali. Kita mulai dari situ nih kan. Mimpi sudah. Sudah. Berharap. Sungguh-sungguh. Harapan doang. Harapannya sungguh-sungguh. Terus? Itu. Ya abis itu harusnya sih besok udah punya gedung. Zaman bukan zaman dulu yang tiba-tiba gitu, kayak gitu. Ya bisa lah. Ngapain? Emang ngapain? Ya saya sih sebenarnya saat ini udah punya counter pulsa. Oke, terus? Punya. Saya udah ngelakuin semua tuh. Jadi kalau saya ngisi pulsa di situ, kalau tetangga-tetangga saya mau ngisi pulsa di situ, keluarga saya semua saya paksa ngisi pulsa di situ. Kamu mau ngisi pulsa? Bisa ngisi pulsa? Bisa sama saya semuanya bisa. Oke. Saya udah punya counter. Terus? Iya, tapi gitu. Saya suka males nungguinnya sih, jujur. Jadi counternya ada, cuman Ini musik nggak usah sedih. Saya nggak nunggu. Dianya males. Kamu kenapa sih nggak dukung saya? Iya karena nggak real. Loh, tapi saya udah punya counter pulsa yang real, tapi emang jarang saya jaga. Terus ngapain? Ya ada aja depan rumah gitu. Yang penting ada tindakan realnya. Saya udah dengerin sih kemarin ada temen nyuruh, nyaranin gitu ya. Tapi belum saya lakuin, saya ribet soalnya. Ngapain? Saya baru dapat 5, saya disuruh cari 7, kembang 7 rupa. Saya baru dapat 5. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Gak apa-apa kan? Itu kan salah satu cara kita itu bisa sukses nih kan, kalau kita tahu jalan pintasnya. Saya lebih mending nanya sama guru saya ya, yang lebih pakar dalam hal ini. Guru, coba. Saya lebih mending nanya sama beliau, karena udah jelas real. Daripada saya, bentar, coba. Yang cuma mimpi terus sama kembang 7 rupa. Mau ngapain? Mau mandi kembang, ambil nyanyi. Mending saya mau panggil guru saya, maaf. Tuh. Daripada kamu ya, coba. Hai teman-teman, nasi apa yang bijaksana? Ada yang tahu nggak? Apa? Nasihat. Saya mau manggil Pak Ari, saya mau dengerin nasihat Pak Ari. Saya panggil Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Kenapa nih kok seru banget? Pak Ari, Biasa, Pak. Kenapa? ini nih Pak, saudara saya biasa. Dia Kenapa? punya mimpi, usaha Mimpinya udah punya, apa? banyak banget tadi Pak. Punya toko, Mau punya counter, gedung, Gedung. Lala Lili banyak banget, impiannya bagus. Tapi Kenapa? saya nanya apa yang udah dilakukan, katanya cuma berharap doang. Oh, Nah, terus udah punya toko di depan rumah, tapi nggak mau ditungguin. hilang. Udah, Nggak laku jadinya. males, nggak laku, rugi. Terus Pak Ari yang dilakukan berikutnya malah nyiapin kembang 7 rupa. Oh, Iya gitu katanya. Untuk supaya apa? Katanya Kembangnya. supaya nanti banyak pelanggan yang datang ke toko saya. Kembang, kemenyan. Bapak tahu aja. Ini jangan-jangan saya suruh bawain ke Bapak sih. Kecium bau kemenyan. Nggak real kan Pak Ari kayak begini? Ya gini apa? Pokoknya kita akan bahas nih gimana supaya tercapai cita-cita ini. Oh iya. Nggak perlu pakai kemenyan. Kan itu jalan pintas, Nggak Pak. perlu kepada kembang 7 rupa.
Nggak perlu sampai ke Gunung Kawi segala. Oh, Bapak tahu aja. Malu lah kelihatan setelah nongkrong itu kan. Iya, tahu aja. Iya. Nah sekarang kalau ke Gunung Kawi, kemudian pakai kemenyan, memangnya apa sih yang diyakini sama? Yang saya harapkan adalah nanti banyak pelanggan datang ke toko saya. Karena Kenapa itu yang mungkin? saya harapkan. Apa karena wangi gitu, bukan? Bisa jadi, Pak. Pokoknya saya ikutin aja. Apa kata Bang Sugih itulah pokoknya. Oke. Jadi nanti itu kalau pakai kemenyan, kembang, jadi orang tuh jadi nggak sadar. Beli. Itu dia, Pak. Itu dia. Sukses. Ya, pokoknya jalan pintas yang masuk akal menurut saya adalah seperti itu. Pak Ari, tolong Pak Ari nasehatin Pak Ari Aduh, yang kayak begini-begini Pak Ari. Nggak ada, ini biar kalau sudah begini susah, tobat dulu aja. biar ke Tobat. jalan yang lurus Pak Ari. Iya. Nasihatnya di segmen berikutnya ya Pak Ari. Ada yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Emas. Masih semangat semuanya? Lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu, boleh berdiri. Yo, yel-yel dulu. Generasi Mas! Go! Generasi Mas! Generasi Mas! Generasi Mas! Generasi Mas! Generasi Mas! Indonesia! Luar biasa! Kayak begini nih Mas Ditan, semangatnya luar biasa. Ntar dulu, Mas Ditan tadi katanya Pak Ari, saya nanya dulu ya. Boleh. Ini katanya mau punya toko, Betul. tapi Ya modal nggak? Modal ngangkat meja ke depan aja sih. Sebenarnya terus Mau tadi punya kampus. mau punya universitas, sekolahan. Itu belum Punya. tahu caranya. Sudah jadi profesor belum? Ya itu kan tinggal beli, Pak. Gelar tuh bisa dibeli. Jalan pintas, kita harus mikirin jalan pintas tahun 2015 ini. Iya. Emang gitu? Siapa sih yang nyuruh jalan pintas kayak yang 7 rupa tadi? Oh, itu ada tetangga saya. Jadi bupati ya? Ya, tetangga saya itu bekas bupati, Pak. Orang pinter ya? Orang pinter? Iya, itu Bapak tahu. Jangan-jangan teman Bapak lagi. Wah, Pak Hari, dia ngasih tahu ke saya. Jadi katanya, Mas Ditan, supaya toko kamu sukses banyak orang yang datang, kamu harus ke orang pinter. Saya yakin ya, orang pinter itu udah bukan S1, S2. Profesor, Pasti S5 dia, Pak. doktor, insinyur. Tinggi Itu orang sekolahnya. pinter kan? Iya, itu Pasti dia IQ-nya di atas 100 Betul, lah. makanya saya bingung, kembang tuh buat apa sebenarnya ya? Itu syarat dari orang pinter. Betul, iya, syaratnya itu kembang, kemenyan tadi Itu Bapak kata orang bilang. pinter pakai kemenyan. Iya, betul. Kata orang pinter harus pakai kembang. Betul sekali, Pak. Orang pinter tuh Orang rambutnya pinter gondrong bilang gitu loh, Pak. Oh, gitu ya? Ke Gunung Kawi, orang pinter itu. Iya, itu Gunung Kawi. Bentar, Bapak. itu kuliah di mana orang pinter? Nah itu dia, Saya nggak Pak Ari, nanya saya sih. waktu masuk kuliah saya nggak nemu-nemu gitu Pak Ari. Pinter ya? Mungkin Kalau dia pinter kesenian berarti ya. dia pasti sekolah tinggi itu. Mungkin seni rupa, gondrong Pak orang pinternya, Pak. Salah alamat ini Salah kayaknya. Menghadapi kayak begini gimana sih Pak Ari? Gini, Ditan, apa? Nggak perlu pergi ke orang pintar, ya. Nggak perlu putus asa, mau punya toko, tapi nggak punya tanah, nggak punya modal. Mau punya universitas, tapi bukan seorang profesor atau juga institusi, nggak ada halangan itu. Tahu nggak? Messi, pemain bola. Lionel Messi. Lionel Iya, iya, Messi. iya, iya. Itu ketika dideteksi kakinya itu ternyata tidak rata. Oh. Iya, jadi tidak seimbang gitu. Sehingga orang mengatakan ini tidak mungkin bisa jadi pemain bola. Tapi sekarang pemain bola termahal itu adalah Lionel Messi. Ya. Apa kuncinya? Jadi sukses itu bukan kepada apa yang kita miliki, tapi sukses itu adanya di sini nih. Sukses itu adalah keyakinan. Oke. Modal terbesar adalah kemampuan kita mewujudkan impian. Nggak apa-apa, terus saja mimpi. Terus saja mimpi ingin punya universitas. Iya. Insya Allah tercapai. Amin. Teruslah mimpi untuk punya toko yang banyak. Insya Allah tercapai. Teruslah mimpi untuk menjadi orang yang sukses. Mimpilah. Oke. Dan percayalah, suatu saat kita akan kaget. Ternyata, impianku telah menjadi nyata. Oh, oke. Tapi begitu Ditan yakin, dia akan jadi. Tapi begitu kita ragu, percaya, tidak jadi. Saya pernah bicara kepada salah seorang anak SMA. Ketika itu saya katakan, coba tulis cita-citamu dan yakini.
Kemudian apa yang ditulis? Saya akan kuliah di Cambridge, Inggris. Belum lama dia beritahu saya, Pak Ari, saya diterima di Cambridge University. Wow. It's true story. Tapi ada lagi teman saya, dia mengatakan, saya sih yang penting santai-santai sajalah, biasa-biasa aja. Kemudian dia pensiun. Setelah dia pensiun, dia ngomong kepada saya, Pak Ari, teman-teman saya yang dulu bercita-cita semua berhasil. Saya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena dulu memang saya tidak punya cita-cita. Jadi keberhasilan itu kunci di mana, Ditan? Keyakinan. Keyakinan. Nggak peduli Ditan tidak ada modal, tidak peduli kita tidak punya kepintaran. Tapi yang kita peduli adalah seberapa besar kemauan kuat kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Artinya harus ada usaha dong di dalam mobil. Usaha itu akan datang sendiri, dong. Usaha itu akan muncul sendiri ketika kita sudah melihat impian kita di depan. Oke, berarti kan saya sudah mulai tuh, saya sudah mulai dari harapan dan cita-cita saya. mulai. Itu sudah mulai, berarti kan cita-cita dan otak saya sudah lurus. Mungkin emang kelakuan saya aja ya yang nggak lurus ya. Mungkin ya. Nggak apa-apa, Ditan, nggak apa-apa. Yang penting Ditan harus sedikit gila untuk bercita-cita. Oke. Gitu. Bill Gates itu bilang, if you have a clear vision, you will even forget your breakfast. Yes. Kalau kamu sudah punya cita-cita, kamu akan lupa makan pagi. Itu. Jadi kalau sudah cita-cita, kita akan tergila-gila mengejar itu. Nggak peduli lagi. Suatu saat akan mengatakan, hey, aku sudah punya itu. Aku sudah lihat itu semuanya. 5-10 tahun lagi jadi kenyataan. Termasuk yang jelek-jelek juga. Oh gitu. Yang jelek-jelek juga. Yang buruk-buruk pun jadi. Saya dulu, wajah saya ini kan putih-putih, jadi gampang dibully sama orang. Betul kan? Semua orang pasti ngebully saya, karena wajah saya putih, ya mirip-mirip ini apa, ya inilah putih, sipit lagi mata saya. Semua orang bully, sehingga doa saya, ya Tuhanku, jadikanlah wajahku hitam. Nggak hitam-hitam. Supaya saya punya kelopak mata, maka ini saya ganjel supaya, ini mata saya, supaya saya nggak dibully. Oke. Kemudian saya berpikir gimana caranya saya latihan karate. Saya katakan karate. Saya harus jadi juara karate sabuk hitam. Ya. Benar, di Kompas, PON 12, peraih medali perak, ditulis nama itu. Subhanallah. Tapi ada satu yang jeleknya. Saya ingin punya wajah yang sangar. Nggak bisa sangat. Ya, karena wajahnya katanya ini kalau karateka terlalu imut, wajahmu nggak pantas gitu. Wajahnya terlalu mulus gitu kan. Kalau ditangkap, gagah gitu. Oh iya Pak. Coba tuh ada jenggotnya. Betul. Oh, apa suaranya bun. Galak. Tegurlah orang duluan sebelum kamu dibentak. Wah itu. Itu prinsip saya. Nah itu dia, tuh jalannya pun jalan tuh kan. Betul. Oh, keren. Kalau udah jalan busuk kan jaketnya pun hitam tuh kan. Waduh, itu kan. Nah saya itu tidak memenuhi syarat. Ya. Maka saya katakan, ya Tuhanku, aku ingin wajahku punya codetan, jahitan, supaya seperti film Scarface, Tony Montana. Wah, believe it or not, setelah saya mimpi seperti itu, setiap 3 bulan saya masuk di UGD. Aduh. Hasil tanjokan. Kemudian perawat itu menjahit muka saya. Kenapa nak mukamu dijahit pertandingan karate? 3 bulan datang lagi. 3 bulan ini dijahit, ini dijahit, ini dijahit. Keinginan. Apa kesimpulannya? Jangan pernah berpikir negatif tentang masa depanmu. Jangan pernah berpikir buruk masa depanmu. Karena Tuhan mengatakan, aku sesuai sangkaan hambaku. Kalau baik, baiklah diriku. Kalau buruk, buruklah diriku. Sobekan-sobekan dan jahitan yang ada pada wajah adalah karena saya pernah berpikir buruk tentang diri saya sendiri. Tetapi kebaikan-kebaikan, cita-cita yang tercapai karena kita meyakini cita-cita tersebut. Maka teruslah bermimpi, Ditan. Teruslah bermimpi, Nong. Jadikan impian itu kelak menjadi nyata. Sesuai lagu yang tadi kita dengar. Subhanallah. Pak Ari,
Artinya ketika punya mimpi yakin dulu, dan yang harus diubah pertama sekali adalah mindset. Mindset, bersih hati, bersih pikiran. Bersih hati, bersih pikiran. Coba lihat tuh, wajahnya Ditan tuh kan. Cia Udah tuh, bersih begitu belum tuh, pede ini. Tuh kan. Iya, ini abis di make up soalnya. Iya itu. Jadi kita harus optimisme. Coba nih pemirsa, ayo lihat wajah saya semuanya. Senyum. Ya, senyumnya takut. Senyum. Nah, senyumnya takut. Coba senyum lebar. Iya, tepuk tangan dulu, bagus sekali. Coba kamu senyum lebar. Senyum. Jangan takut, kamu senyum. Yes. Kamu harus positif sama dirimu sendiri. Kamu positif sama tubuhmu sendiri. Banyak orang meremehkan diri sendiri. Meremehkan kepercayaan diri sendiri. Akibatnya, rezeki kita pun diremehkan oleh diri kita sendiri. Masa depan kita direndahkan oleh diri kita sendiri. Semua kembali. Saya percaya, kepada diri Nong, kita. Ditan seperti ini, posisi seperti ini, karena memang mereka menghargai dirinya sendiri. Subhanallah. Dari 200 miliar sperma, hanya satu yang jadi. Dan itu adalah diri kita sendiri. Subhanallah. Pak Dan Ari, manusia adalah makhluk sempurna. nanti kita lanjutkan lagi karena ini soal semangat. Saya sangat semangat, tapi ada yang mau lewat Pak Ari. Boleh kita izinkan dulu? Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Generasi Emas. Masih semangat semuanya? Kita nyanyi sama-sama ya. Cinta satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Segala cinta dan luka di atas awan kita bersama. Kita penentang impian di atas awan kita akan menang. Kita boleh nyanyi sama-sama. Kita penakluk dunia di atas awan kita akan menang. Biar lebih semangat gimana kalau kita berdiri semuanya? Asik, kita nyanyi semuanya ya, semangat ya. Bila ku merasa sedih, ingatlah bahwa kau tak sendiri. Tanpamu tak akan sama, semua
menaklukkan dunia ya, siap ya? Insya Allah kita punya semangat, kita punya mimpi, kita punya impian. Kita tanya-tanya lagi ya sama Pak Ari dan Mas Ditan mengenai motivasi hidup kita. Apa sih yang harus kita miliki? Ngomong mana ya? Aku nggak ada. Tadi selesai nyanyi. Pak Ari, Mas Ditan, semangat banget nih Pak Ari. Menaklukkan dunia. Waduh, luar biasa lagunya. Saya pengen banget Pak Ari menaklukkan dunia. Punya mimpi tuh. Pengen keliling dunia nanti suatu saat nanti. Amin, amin, amin. Mas Ditan, dari Ya. tadi kenapa? Udah curhat, udah kelar curhat? Udah ngobrol dan nasihat-nasihat itu sudah saya lakukan ke toko saya. Jadi kalau tadi Niken bilang pengen menaklukkan dunia, saya pengen menaklukkan tetangga-tetangga saya dulu aja kalau bisa ya. Ya. Jadi toko saya itu, makasih loh, makasih loh. Makasih loh. Jadi toko saya sudah lakukan semua nasihat dari Pak Ari. Saya sudah lakukan, promosinya saya sudah benerin. Iya. Terus suppliernya juga saya benerin. Sudah. Gitu kan. Tapi kok gagal juga sih Pak? Ini Pak Ari nih yang salah nih. Orang. Tapi nggak ada banyak yang salah. Pak Ari salah. Terus harganya juga salah. Supplier saya kayaknya naikin harga nih. Kamu juga salah pasti nih. Iya kamu Dia nggak ngedoain juga. Nih pasti semua lah. Pak Ari emang kalau seandainya gagal gitu, mesti nyalahin orang. Kalau mimpinya gagal. Nggak nyalahin orang. Saya juga terlalu muda. Saya terlalu muda untuk berusaha. Saya juga salah. Jadi belum waktunya gitu ya. Iya Pak. Udah tua baru ya. Iya dong. Nanti kalau udah tua bilang udah ketuaan. Oh iya ya. Kalau muda, Saya gitu. kemudaan. Gimana dong, Pak? Kapan yang pas? Ya itu gimana dong Pak? Pak Ari aja dari muda merintis usahanya sampai jadi yang ceritain dong Pak Ari biar semangat. Sebenarnya gimana sebenarnya pemirsa banyak lebih sukses, banyak yang lebih hebat. Tapi karena diminta sama Nong Niken, ya saya cerita lah sedikit. Gimana Pak Ari? Gini, kunci berhasil itu, Titan. Yes. Pertama, yakin itu betul. Ya. Udah punya tadi kan? Saya udah bikin bersungguh-sungguh. usaha, udah Betul bikin sekali. toko. Tapi yang kedua, ada ciri orang gagal dan orang berhasil. Orang gagal itu berhenti ketika dia gagal. Sedangkan orang berhasil tidak berhenti pada saat dia gagal. Artinya apa? Tidak ada sesungguhnya rumus gagal buat orang yang berhasil. Kalau dia gagal, dia hanya mengatakan ini hanyalah keberhasilan yang tertunda. Gak ada di kepala dia itu positive thinking, hatinya gemuruh dengan semangat. Itu dulu aset pertama yang dimiliki. Kalau itu sudah dimiliki, yang ketiga adalah no excuse. Tidak ada excuse. Badannya sehat dari penyakit excusitis. Tidak menyalahkan dolar yang tidak menentu. Tidak menyalahkan pembeli yang kurang banyak. Tidak menyalahkan badan yang kurang sehat. Tidak menyalahkan umur yang terlalu muda. Tidak menyalahkan usia yang terlalu tua. Tidak pernah menyalahkan siapapun. Tapi yang berhasil adalah orang yang senantiasa ketika berhasil, dia kembalikan kepada Allah. Ketika gagal, salahkan diri sendiri. Istighfar. Subhanallah, bertepuk tangan. Artinya hal-hal yang kita lakukan untuk mencapai mimpi itu tidak lepas dari bagian introspeksi diri dan urusan vertikal dengan yang di atas ya Pak Ari. Pak Ari kan dulu pernah cerita ya, pernah sering kali gagal untuk mendapatkan mimpi-mimpi itu. Apa sih yang Pak Ari lakukan untuk tetap stay, untuk merebut mimpi itu? Karena kan mimpi Pak Ari sendiri dari generasi emas ini adalah Indonesia Emas. Betul, Indonesia Pak. Emas. Dan itu kan berkaitan juga dengan film yang Bapak tonton. Saya nonton juga tuh, iya? Scarface, Godfather, gitu kan, film-film mafia Serem-serem. keren. Wah, Iya. Keren terus ya. kok berkaitan sama Bapak yang ini nggak ada mafia-mafianya? Itu gimana sebenarnya Pak? Iya. Iya, aduh ini benar-benar. Diserang. Iya, jadi memang tadi pertama saya katakan apa? Yakin. Iya. Kedua, tidak pernah berhenti ketika gagal. Nah, yang ketiga adalah memegang teguh nilai-nilai. Jujur, gigit itu sampai gigi patah pun pegang. Passion atau semangat sampai gigi rontok pegang. Bergerak sampai kaki ini sudah nggak mampu bergerak, lakukan itu. Tetapi ada sesuatu yang sangat penting. Kalau itu sudah dilakukan, ada pepatah yang sangat bagus. If you want to pick the flowers, don't pick the flowers, but the branches. Kalau kita ingin memetik bunga, bukan petik bunganya, tapi petik tangkainya.
Kalau kita ingin membangun Indonesia emas, maka bukan Indonesia emas itu kita hanya impikan, tetapi kita lakukan sesuatu. Itulah mengapa saya dirikan sebuah gedung di mana dalamnya kampus. Itu ya yang di belakang ya Pak Ari? Ya, ini dia. Satu-satunya gedung di Indonesia yang di atasnya tempat ibadah atau masjid. Subhanallah. Dan Boleh tepuk tangan. nama Tuhan, nama Allah. Saya ingin kita tidak pernah lupa bahwa semua yang di muka bumi ini, rezeki yang di muka bumi ini, semua hanyalah milik Dia. Dan di situ saya dirikan adalah tempat membangun manusia, people development, membangun manusia. Saya dirikan sebuah kampus Indonesia Emas SQ Business School. Baik, boleh nanti digali-gali lagi setelah yang satu ini ya Pak Ari. Ada yang mau lewat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Emas. Luar biasa semangatnya Generasi Emas. Kita yel-yel lagi yuk. Mari. Generasi Emas. Generasi Emas. Generasi Emas. Generasi Emas. Generasi Emas. Generasi Emas. Luar biasa. Generasi Emas, Pak Ari kan ingin mencetak generasi emas untuk nantinya Indonesia Emas 2020, Indonesia berkarakter 2030, Indonesia sejahtera 2045, Indonesia adidaya. Subhanallah. Nah, untuk mencapai itu kan mimpi Pak Ari ya. Ya. Tuh ada gedung di belakang jelas tuh, gedung 165. Ya. Pak Ari menyatakannya sebagai fondasi awal Ya. untuk membentuk karakter itu. Apa aja sih isinya yang sudah Pak Ari lakukan, baik yang sedang dibangun? Jadi gini, di Indonesia ini ya, jumlah wiraswastawannya itu nggak sampai 2%. Sementara Singapura itu 5%. Malaysia itu 4%. Amerika 7%. Indonesia 1,7%. Padahal 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di bisnis, di wira swasta. Nah, karena itulah mengapa saya dirikan sebuah kampus business school, di mana di situ mental dibentuk. Pertanyaan-pertanyaan seperti Ditan, bagaimana cara sukses itu dilatih, bagaimana cara membangun bisnis itu dibentuk. Sehingga nanti kelak mereka saya tempatkan di semua provinsi di Indonesia. Ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh, Sulawesi, Kalimantan. Suatu saat mereka menjadi pebisnis yang unggul, tetapi cita-citanya bukan untuk mencari kekayaan semata, tapi untuk mensejahterakan rakyat sekitarnya. Subhanallah. Tapi Pak Ari, mengenai mimpi ini ada nggak sih kaitannya dengan yang Mas Ditan tadi katanya nontonnya sama dengan yang Pak Ari Betul, tonton? saya juga nonton film-film yang Pak Ari tonton. Film-film Godfather, film-film Scarface, Mafia, Gangster saya tonton semua. Tapi kok saya nggak kayak Pak Ari ya? Belum, Ditan lebih dari saya nanti. Belum. Ditan lebih dari saya. Nah, hati-hati. Sukses itu ada dua cara. Ada sukses dengan jalan pintas, ada sukses dengan jalan lurus. Jalan pintas itu dia ingin punya, katakanlah, ingin menghajikan bapak ibunya, ingin punya rumah, ingin punya kendaraan, ingin punya kampus, atau punya toko, bisnis macam-macam. Tapi ada yang tidak sabar, maka dia nyogok sana, nyogok sini, korupsi sana, korupsi sini, mencuri sana, mencuri sana, tisani, tipu sana, tipu sini. Sukses dia. Tapi percayalah, sukses itu sebentar. Akhir dari film-film Godfather, akhirnya mereka semua mati. Karena itu, sukses sungguhnya bukanlah apa yang kita dapatkan saat ini, tetapi bagaimana proses yang kita jalankan menuju pencapaian tersebut. Tidak penting sesungguhnya apa yang Anda dapatkan ketika Anda berhasil. Tidak penting sesungguhnya apa yang Anda miliki ketika Anda berhasil. Tetapi yang penting adalah bagaimana proses di jalan yang lurus untuk mencapainya. Suatu saat ketika Anda berada pada tangga keberhasilan, yang Anda kenang bukanlah manisnya gula, tetapi ketika Anda sedang berjalan di tengah sawah mencari gula.
Pada akhirnya Anda sadar bahwa keindahan terletak bukan ketika kita mencicipi manisnya gula, tetapi ketika kita memungut gula di jalan, bekerja mencapai cita-cita. Itulah yang bisa diceritakan, bukan hartanya, bukan berhasilnya, tapi yang diceritakan adalah perjalanan yang paling indah menuju ke sana. Subhanallah. Ya, teman-teman di studio ada yang ingin bertanya? Ada? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, perkenalkan nama saya Fajar Panji Gumilar dari Ciamis, Jawa Barat. Sebagai seorang pemuda tentunya kita mesti punya cita-cita atau impian yang tinggi gitu Pak. Dengan berdasarkan yang Bapak sampaikan, kita mesti memiliki keyakinan yang lebih dulu. Saya juga meyakini usaha kita itu akan sampai. Nah, sementara usaha itu kan harus dibarengi doa. Usaha dan doa itu saya sudah upayakan. Nah, tapi sampai saat ini saya masih merasa gagal begitu. Nah, bagaimana itu menurut Bapak? Tuh. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa udah, usaha udah, tapi masih gagal maning. Kata siapa gagal? Yang bilang kamu gagal siapa? Kapan kau bilang kamu gagal? Tidak ada kata gagal, yang ada hanya keberhasilan yang tertunda. Hati-hati, jangan pernah ada kata gagal di pikiran. Mengapa? If it is to be, it is up to me. You are what you think you are. Engkau adalah apa yang kau pikirkan tentang dirimu. Kalau engkau katakan baik, jadi baik dirimu. Kalau buruk, buruk. Mengapa? Karena kata-kata adalah doa. Maka kuncinya adalah senantiasa berpikir positif. Ketika saya membangun menara ini, Menara 165, di atasnya masjid, orang mengatakan Ari Ginanjar gila. Modalnya cuma punya pulpen dan kertas, mantan seorang dosen, nggak punya bisnis batu bara, nggak punya nikel, nggak punya bisnis emas, nggak punya sawah, nggak punya perkebunan. Yang kamu punya hanya pulpen sama kertas, Ari Ginanjar gila. You have nothing. You have nothing. Tapi saya katakan, saya memang gila untuk mencapai cita-cita itu. Dan saya kejar. Benar saja, saya gila. Di lantai 4 berhenti kehabisan uang. Selama 2 tahun teman-teman saya menjauh karena takut saya pinjam duit kepada mereka. Tetapi yang saya katakan, saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Dia sedang menguji saya. Saya tanya, pasti engkau sembunyikan rahasia di balik itu. Setelah 2 tahun, segala energi saya kumpulkan. Yang saya lakukan adalah setiap hari saya berpikir positif. Positif, positif, positif. Saya nggak pernah ngelihat Anda kecuali saya doakan. Kalau Anda rambutnya sampai saya doakan, jadikanlah rezekinya berlimpah. Begitu saya ngelihat dia yang kurus, jadikanlah badannya tambah gemuk dan sehat. Melihat yang gemuk, jadikanlah dia langsing tapi sejahtera. Melihat dia, jadikanlah keluarganya kaya raya. Lihat supir bakso, saya doakan. Bukan supir bakso, tukang bakso. Saya katakan, jadikanlah dia sejahtera. Dan senantiasa saya doakan mereka. Believe it or not. Setelah saya doakan 2 tahun kemudian, gedung itu jadi dengan sendirinya. Subhanallah. Doakan orang, positive thinking. Artinya harus benar-benar yakin dulu dari dalam. Yakin dan selalu berbuat baik setiap orang. Mengapa? Karena dunia dan alam akan datang sesuai pikiran Anda. Negatif, negatif datang. Positif, positif datang. Subhanallah. Masih ada yang ingin bertanya? Oh, silakan. Ya Pak Ari, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Johnson Junior dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pak Ari, saya sering dengar kata teman-teman, kalau punya mimpi jangan tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit katanya. Nah, kalau gitu gimana Pak? Terima kasih. Sakit itu enak. Ini ada aja Pak Ari. Sakit enak. Karena begitu kita jatuh sakit, di situ kita belajar tentang kejatuhan. Mudah-mudahan Anda semua pernah jatuh. Pernah. Udah jatuh ke Pernah? tangga Pak Ari. Mudah-mudahan pernah gagal semua. Amin kan? Setelah itu Anda bangkit setelah itu. Benar. Mengapa? Karena gagal dan jatuh itulah kunci untuk mengeluarkan potensi Anda. Semakin kita ditekan, semakin kita menjadi berlian. Semakin kita punya masalah, semakin hebat diri kita. Kuncinya justru sesungguhnya Anda harus tembak saja itu matahari. Shoot the star, shoot the sun. I know your arrow will not reach the star,
but your arrow will higher fly away rather than you shoot at the same level of yourself. Tembaklah bintang. Saya tahu anak panah kita tidak pernah mengenai bintang, tetapi anak panah kita terbang lebih tinggi dibandingkan dengan menembak sejajar dengan tubuh kita. Kejarlah cita-citamu setinggi langit, maka kelak meskipun dia setengah langit, tapi cita-cita dia, keberhasilan dia lebih tinggi daripada orang yang bercita-cita biasa-biasa saja. Luar biasa. Jadi semangat. Mas Ditan udah semangat belum? Jadi makin percaya diri sih, saya akan mencoba lagi deh. Karena emang kemarin itu ide-ide dari Pak Ari baru saya coba 2 hari. Loh. Ya. Gak apa-apa, teruskan. Yang penting sudah mencoba. Satu pesan saya, Ditan, jangan pernah berhenti sampai berhasil. Betul, jadi 2 hari akan saya teruskan lagi nih. Teruskan sampai tercapai. Nanti dia akan belok sendiri. Kita nggak tahu ada apa di depan, nanti ada lampu merah ke belok kanan. Lampu merah lagi, belok kiri. Ada belok kanan, belok, ada jembatan loncat. Ada jembatan tinggi, panjat. Ternyata juga dipanjat, tidak bisa lewat bawah. Tidak bisa juga terus mengalir. Satu saat sampai malaikat tidak tega. Akhirnya Anda mencapai cita-cita itu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pokoknya Menara 165 luar biasa. Boleh nggak sih Pak Ari, menara ini disebut menara sejuta umat, menara pembentukan karakter? Ya boleh, karena memang ini bukan untuk saya ciptakan untuk Indonesia. Saya ciptakan untuk bangsa Indonesia, untuk menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Bangsa kita ini landasannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu sila pertama. Saya ingin bangsa ini menjadikan kembali kepada jati dirinya, bahwa bangsa ini bangsa yang bertuhan, bangsa ini bangsa yang beradab, bangsa yang menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Dan itulah mengapa Menara 165 ini saya dirikan, di mana di atasnya adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jadi pengingat untuk Indonesia. Amin. Dan menjadi awal kebangkitan moral bangsa, awal kebangkitan karakter bangsa. Dan itu saya yakini dan kita percayai. Kapan terjadinya? Saya tidak tahu. Tapi cepat atau lambat, Indonesia emas akan menjadi nyata atas doa kita semua. Subhanallah, luar biasa. Baik, pemirsa, setelah ini Pak Ari akan memberikan motivasi yang sangat luar biasa dan inspiratif untuk kita semua. Oleh karena itu, jangan pindahkan channel Anda. Tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Pak Ari sudah menyatakan bahwa untuk meraih kesuksesan dan mencapai mimpi kita, kita harus memiliki keyakinan. Hal utama adalah keyakinan dan tetap semangat untuk meraih kesuksesan itu sendiri. Seperti apa motivasinya? Langsung saya serahkan kepada Bapak Ari. Silakan Pak Ari. Pemirsa di seluruh tanah air, permasalahan yang kita hadapi saat ini, apakah masalah politik, sosial, ekonomi, masalah moral, atau masalah karakter, akan memberikan kita kepada 2 pilihan. Kita menjadi pesimis, semakin pesimis, atau optimis dan semakin bersemangat. Kitalah penentu dari sikap kita. Acara ini untuk mengajak pemirsa di seluruh tanah air untuk memilih sikap yang kedua, yaitu tetap optimis dan tetap maju ke depan. Kuncinya sangat sederhana, bahwa apapun tidak akan ada keberhasilan tanpa keyakinan bahwa Anda akan berhasil. Apakah sumber daya alam, apakah pertanian, apakah perkebunan, atau apapun, tidak akan bisa diraih oleh orang-orang yang pesimis dan berputus asa. Tetapi sekecil apapun potensi, sesempit apapun kesempatan, ketika dia dimiliki oleh orang yang punya keyakinan, dia akan menjadi kenyataan. Kuncinya, yakini. 2, positive thinking. Kemudian pegang teguh nilai-nilai kejujuran. Terakhir, eksekusi. Laksanakan dengan sepenuh hati. Apabila kata-kata saya masih belum cukup, marilah kita belajar dari sejarah. Abad ke-7 adalah kerajaan Sriwijaya merajai Selat Malaka dan separuh dari wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya disambung abad ke-14 adalah Majapahit. Disitulah sampai ke Siam, sampai ke Filipina membangun peradaban. Setiap 700 tahun peradaban agung Indonesia lahir.
Kuncinya memang Indonesia dari dulu sejarahnya adalah pemegang peradaban dunia. Tetapi Belanda mengatakan bahwa engkau adalah inlander, engkau adalah orang yang rendah, engkau inlander yang tidak punya kemampuan. Kunci penjajah adalah sederhana. Apakah itu? Jatuhkan kepercayaan dirinya. Sementara kunci penjajah adalah sederhana, yaitu berikan keyakinan dirinya. Inggris mengatakan Britain rules the waves. Inggris mengatur gelombang lautan. Jerman mengatakan Uber alles, ras tertinggi. Dalam Quran dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu manusia sempurna. Dan itu yang harus kita merdekakan. Dan itu kuncinya adalah kepercayaan diri seluruh semesta Indonesia bahwa tahun ini, abad ini adalah 700 tahun ketiga Indonesia akan jaya. Kuncinya di mana? Bukan pada sumber daya alamnya. Kuncinya di mana? Bukan pada lautannya. Kuncinya di mana? Bukan pada emas, bukan pada gas, bukan pada minyak, tetapi pada jiwa bangsa Indonesia. Ingat, di tahun 2030, jumlah penduduk Indonesia adalah 300 juta. Dan 80% pemuda. Inilah kekayaan terbesar pemuda Indonesia. Yang dikatakan oleh Bung Karno, berikan saya 1000 orang tua, saya akan cabut Gunung Semeru dari akarnya. Tapi berikan saya 10 pemuda, kita akan goncang dunia. Pemuda Indonesia, bangkitlah semuanya. Wa e wa e o wa e wa e o wa e wa e o wa e wa e o. Aku di sini, kau di sana, tak menghalangi jiwa kita dalam hangatnya sang mentari. Satukan jiwa dan hati, berpegang tangan dalam satu irama, dan tujukan kepada dunia semuanya. Kita pasti bisa, kita akan raih bintang-bintang, kita bisa jadi yang terdepan, bersatu bersama dalam satu irama, terbang meraih kejayaan. Kita bisa. Kita bisa pemirsa, kita bisa menjadikan bangsa Indonesia ini jaya. Kita bisa lakukan itu. Kuncinya adalah seberapa besar keinginan kuat kita ada dalam dada kita. Tidak peduli siapapun diri kita, tidak peduli krisis apapun, kita tutup mata dengan itu semuanya. Kita akan bergerak maju ke depan. Saya percaya pada keinginan dan keagungan jiwa manusia. Jiwa manusia memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dia diciptakan oleh pencipta langit, pencipta bumi, dan dia sendiri, Tuhan pencipta alam, meniupkan ruhnya dalam jiwa manusia, diturunkan ke muka bumi sebagai cahaya di muka bumi. Dan kalau itulah kekuatan yang dimiliki bangsa yang selama ini tidak dipergunakan, kita hanya andalkan alam, andalkan bumi, tidak cukup, andalkan manusia, pemuda Indonesia, kita bisa. Menang kalah bukan masalah, persahabatanlah terhebat. Senyuman hangat takkan terlupakan, dan tujukan kepada dunia. Kita bisa, kita pasti bisa, kita akan raih bintang-bintang, kita bisa jadi yang terdepan, bersatu bersama dalam satu irama, terbang meraih kejayaan. Kita bisa. Kita bisa pemirsa, kita bisa. Bongkar pikiran negatif kita, hancurkan pikiran pesimis kita. Biarkan pikiran kita bisa adalah pikiran kita. Biarkan dia hidup menjadi membara, menjadi cahaya, seperti lahar-lahar pada gunung yang ada di Indonesia. Kekuatan lahar yang bisa membongkar segala pesimisme. Kebangkitan Indonesia emas niscaya akan terjadi. Itu semua adalah keyakinan seluruh pemuda Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dari Rote ke Miangas. Kita bisa jadi yang terdepan, bersatu bersama dalam satu irama, terbang meraih kejayaan. Kita bisa, kita pasti bisa, kita bisa raih bintang-bintang.
Indonesia menunggu kita. Sang-saka merah putih akan berkibar menjadi bangsa yang terbesar di dunia. 2045, Indonesia adidaya.